Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgihan Junedi. Malam ini kita akan bicara tentang tantangan reformasi, karena besok tanggal 21 Mei 2025 adalah hari reformasi. Setelah hari ini Hari Kebangkitan Nasional, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial kita, Bung Rizal Maulana. Beliau adalah aktivis pemuda, pernah beraktivis sebagai Ketua Cabang HMI di Solo, Sumatera Barat, sampai pengurus PB di HMI Jakarta, PB HMI ya, 2 periode. Terus beliau juga aktivis KNPI dan seorang politisi. Kemarin nyalek ya, tahun 2024, jadi tahu tantangan ke depan sebagai pemuda Indonesia. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada beliau tentang apa perspektifnya dan tantangan mengenai reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Silakan Bung Rizal Maulana memperkenalkan diri dan menyampaikan ide gagasannya. Terima kasih Bung Nasgihan. Saya Rizal Maulana. Saya berasal dari Sumatera Barat. Sekarang beraktivitas di Jakarta. Ya, ngomong-ngomong masalah reformasi, sebenarnya reformasi ini salah satu letupan bagaimana peran pemuda itu sangat sentral. Ya. Sebagaimana kita tahu, di Indonesia sendiri kita mengenal yang namanya Sumpah Pemuda. Tahun 1928 itu, Ya. disitulah pemuda-pemuda Indonesia ini menyatukan tekadnya bagaimana bangsa ini menjadi satu, berbahasa satu, dan mempunyai tujuan untuk merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Nah, inilah yang berujung pada diproklamirkannya kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, kemudian kita berjalan, zaman Soeharto juga, zaman Soekarno sebelumnya, kita juga melihat bagaimana pemuda menunjukkan perannya ketika kita gonjang-ganjing masalah PKI, dan kemudian era Soeharto yang 32 tahun memimpin Indonesia, dan berbagai ketimpangan yang muncul, sehingga muncul keresahan pemuda, keresahan mahasiswa untuk bagaimana itu berubah. Sehingga alhamdulillah kita menikmati angin reformasi. Setelah 26 tahun kita menikmatinya, bagaimana politik kita begitu bebas, orang-orang berbicara dengan sangat bebas. Dan kita patut syukuri bahwa hari ini muncul generasi-generasi baru yang munculnya dari berbagai golongan, mungkin berbeda dengan di era Orde Baru, hanya dari kelompok-kelompok tertentu, dan kita menyaksikan hari ini muncul dari bermacam kelompok. Sungguh pun kita bersyukur dengan lahirnya reformasi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemuda khususnya hari ini. Kalau kita lihat kebebasan berpolitik yang hadir hari ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan kalau menurut saya. Oh gitu ya? Ya, harusnya politik itu melakukan generasi kepemimpinan. Kita menunjuk orang-orang yang layak di satu tempat.
Namun dengan kebebasan politik yang hari ini berjalan lebih menjurus kepada politik uang, oligarki, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan ini adalah buah dari reformasi. Dan kebebasan berbicara, saya kira kita menikmatinya, namun tentu ada batas-batas yang memang harus selalu kita jaga. Jadi menurut Bung Rizal kan memang hasil dari reformasi itu salah satunya kan kebebasan berkumpul, berpendapat ya. Yeah. Terus tantangannya ada oligarki. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, khususnya masyarakat sipil, dalam melihat keadaan sekarang yang ya diskriminasi, kekerasan mulai terjadi di mana-mana itu tadi kan, ancaman itu banyak, terus oligarki, otoritarisme mulai tumbuh subur, tambah kuat. Kira-kira apakah perlu kita mengkonsolidasikan diri sebagai masyarakat sipil? Ya benar. Kalau menurut saya kita sebagai pemuda punya peran yang sangat penting dalam hal ini, karena mereka yang punya keluangan waktu dan kemampuan secara akademik untuk melakukan hal-hal yang untuk mengadvokasi masyarakat. Mengadvokasi masyarakat ya? Iya. Sebagai contoh, kebebasan sipil hari ini di bidang politik misalnya, saya sangat yakin dengan banyaknya organisasi kepemudaan, ormas yang ada di Indonesia hari ini, termasuk kayak Bung Nasgian kan masih aktif di KNPI, ya, yang jaringannya sangat merata di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten kota, kecamatan. Saya kira organisasi-organisasi pemuda sangat punya peran untuk bagaimana menyadarkan masyarakat. Memang kita harusnya sekarang turun ke masyarakat, karena persoalan-persoalan yang muncul ini kan masyarakat sebagai basis yang terlebih dahulu kita sadarkan bagaimana memilih pemimpin, membuat mereka berdaya secara ekonomi. Dan persoalan paling dasar itu sebenarnya ada persoalan ekonomi, dan saya kira pemuda harus bisa mengambil peran di situ. Bagaimana sumber daya lokal yang ada itu menjadi mempunyai nilai lebih, ya tentunya dengan pemikiran-pemikiran pemuda, bagaimana itu bisa menjadi nilai lebih. Kalau kita kembali, karena Bung Rizal memang lahir dan besar dalam tradisi Sumbar ya, Sumatera Barat, tradisi Minangkabau khususnya. Di sana kan dulu banyak tokoh-tokoh yang lahir. Salah satunya Tan Malaka dengan membuat buku Madilo, Materialisme, Dialektika, Logika. Kira-kira apakah itu relevan? Bagaimana kita berpikir logis hari ini? Harusnya masyarakat Indonesia apakah bisa kita harapkan berpikir logis hari ini untuk bisa menjadi bangsa yang hebat lagi dan bisa sejahtera secara ekonomi gitu. Tentu semuanya harus dimulai dari pikiran. Bagaimana masyarakat itu menyadari mereka berdaya, itu tetap harus dimulai dari pemikiran. Kalau dari Lafran Pane sebagai pendiri HMI, kira-kira apa ada konteksnya dengan partisipasi masyarakat? Ya tentu, berdirinya HMI ini kan sebenarnya memang untuk bagaimana HMI ini melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kan disadarkan dulu diri mereka, ya dimulai dengan orientasi keyakinan mereka bahwa
ya konsepnya ya la ilaha illallah. Jadi ada dasar yang dasar sebagai cendekiawan muslim ya. Mendasari perjuangan mereka. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan terkait tantangan reformasi hari ini, dan pemuda harus bagaimana secara konkretnya baik membantu pemerintah maupun peduli kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi, toleransi, dan kebijakan negara ini lebih substansi mengangkat harkat martabat rakyatnya. Ya, pemuda ini kan mereka pemuda hari ini, dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa itu ya kedepannya milik mereka kan. Nah, teman-teman yang hari ini aktif di organisasi kepemudaan, saya kira memang harus mengambil peran yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita ini cuma sebagai menara gading yang keberadaannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu. Dan kita harus menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat ini dengan penguasa yang ada. Dan yang bisa memperjuangkan itu ya pemuda. Kita tidak mungkin berharap kepada petani-petani, nelayan kita yang sibuk dengan pekerjaannya untuk berpikir bagaimana mengubah kehidupan mereka itu, menambah nilai kehidupan yang mereka jalani itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi gitu. Oh gitu. Baik, dengan panjang lebar tadi, nanti kita ada seri diskusi lainnya mengenai tantangan reformasi bersama Bung Rizal Maulana. Terima kasih atas berbagi pandangannya malam ini. Sama-sama. Semoga kita dapat pencerahan, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kanal YouTube kami, Nasgen Junedi dan Rizal Maulana, serta di Instagram dan di TikTok kami, di 3 kanal sosial media. Semoga reformasi ke depan bisa memberi lebih baik lagi. Amin. Secara kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, dan partisipasi politik, melek politik masyarakat Indonesia lebih baik lagi, dan Indonesia bisa lebih memberikan itu ya, apa istilahnya, sebagai peran aktif dalam perdamaian dunia dan mensejahterakan dunia juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza.